Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada saat ini kita akan merenungkan tentang mahkota dan kehormatan dari orang tua dan anak. Ayat firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 17 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Dalam ayat ini kita dapat melihat suatu keterkaitan antara orang tua dan anak, khususnya berkaitan dengan kehidupan mereka. Orang tua akan menjadi kehormatan bagi anaknya. Demikian juga anak akan menjadi kehormatan atau mahkota bagi orang tua. Kita sebagai orang tua pasti menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, menjadi orang-orang yang berhasil, yang kehidupan mereka berguna dan bermanfaat bagi banyak orang, atau setidaknya bagi diri mereka sendiri. Tentu kita tidak ingin anak-anak kita menjadi orang-orang yang berbuat jahat, pembuat keonaran, mempermalukan nama keluarga, dan demikian juga mempermalukan nama kita sebagai orang tua. Dalam posisi sebagai anak, anak juga ingin memiliki orang tua yang memberikan rasa hormat bagi dirinya. Seorang anak tentu akan merasa malu bila orang tuanya adalah seorang penjahat atau melakukan hal-hal tindakan yang tidak mulia. Baik hal-hal yang bertentangan, yang berlawanan dengan nilai-nilai luhur dalam masyarakat, terlebih lagi nilai-nilai yang ditetapkan oleh Tuhan. Ada banyak orang tua yang berusaha mati-matian untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah yang terbaik, hingga menjual berbagai harta yang berharga milik keluarga, supaya anak-anak mereka bisa sekolah setinggi-tingginya. Hal itu supaya anak-anak mereka menjadi orang-orang yang baik dan berhasil dalam kehidupannya. Sungguh mulia hati pada umumnya orang-orang tua di dunia ini yang ingin agar anak-anak mereka berhasil dalam kehidupannya. Pada dasarnya tidak ada orang tua yang ingin anaknya terpuruk dalam kehidupan mereka. Setiap orang tua yang baik akan mempunyai rencana yang baik bagi masa depan anak-anak mereka. Demikian pula anak-anak di dalam hati mereka mempunyai kerinduan untuk memuliakan hidup orang tua mereka. Banyak anak-anak yang ketika sudah besar, ketika hidup mereka mulai mapan dan berhasil, ingat kepada orang tua, ingin membuat hidup orang tua mereka berbahagia dengan memberikan berbagai hal yang diperlukan oleh orang tuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mempunyai suatu makna yang begitu dalam bagi orang tua dan anak. Makna yang terutama dari ayat ini yang kita dapat pelajari adalah jangan saling menuntut. Orang tua janganlah menuntut anak untuk menjadi mahkota atau kebanggaan bagi dirinya. Keberhasilan atau keberadaan anak di masa depan bergantung juga pada orang tua. Apa yang kita terapkan pada anak kita bisa mempengaruhi anak-anak kita di masa depan mereka. Oleh karena itu, sebagai orang tua, jadilah orang tua yang baik, yang senantiasa mengasihi anak-anak kita dengan kasih Tuhan. Kasih yang tulus, kasih yang tidak menuntut, tetapi kasih yang selalu memberi dan menerima anak-anak kita apa adanya. Didiklah mereka dalam takut akan Tuhan, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang membanggakan kita, karena mereka menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Sebagai anak-anak, janganlah menuntut orang tua. Janganlah mempersalahkan orang tua kita. Bila kita punya orang tua yang hidupnya kacau,
tidak perlu menjadi suatu beban. Janganlah membuat kita menuntut, tapi biarlah jadikan diri kita sebagai anak yang dapat membanggakan orang tua kita. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Ini adalah suatu perintah yang penting dari firman Tuhan. Saudara yang terkasih, mungkin anak saudara tidak membanggakan saudara. Tapi janganlah patah hati, janganlah kecewa, jangan putus asa, jangan menyalahkan anak saudara. Tapi biarlah jadikan hidup saudara selalu bersuka cita, berbahagia. Berdoalah buat anak-anak saudara. Masih ada kesempatan untuk berubah, asalkan kita selalu bertekun dalam doa dan senantiasa mengasihi anak-anak kita dengan kasih Tuhan. Mungkin saudara mempunyai orang tua yang tidak membanggakan saudara. Hidup saudara seolah terbayang-bayang terus oleh aib dari orang tua, oleh karena perbuatan orang tua yang tidak baik atau tidak benar. Tapi jangan jadikan itu sebagai beban kehidupan saudara. Sebagai anak-anak, jadikanlah diri saudara pribadi-pribadi yang selalu bersyukur kepada Tuhan, dan tinggalkanlah bayang-bayang yang menghantui kehidupan saudara. Jadilah dirimu sendiri, jadilah pribadi yang bangga akan Tuhan, dan biarkanlah diri saudara menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua saudara. Mungkin orang tuamu tidak terhormat hidupnya, tapi saudara, jadilah anak-anak yang menjadi mahkota bagi mereka. Para orang tua juga demikian. Bila anak-anakmu tidak menjadi mahkota bagi dirimu, setidaknya jadikanlah dirimu sebagai suatu kehormatan bagi anak-anak saudara. Biarlah renungan firman Tuhan ini dapat menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam dan sempurna tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.